Berikutnya, imamatul musafir. Imam musafir, jadi imamnya orang yang dalam perjalanan. Sementara makmumnya adalah orang yang mukim. Jadi di kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa keutamaan dalam imam ini salah satunya adalah imamnya penduduk setempat. Imamnya adalah orang yang mukim. Ini salah satu keutamaan. Kecuali dengan izin dari orang yang mukim tadi. Jadi kalau ada orang asing mau jadi imam, maka hendaknya dengan izinnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya ummannar rajul ar-rajula. Hendaknya orang itu tidak mengimami orang lain fi ahlihi wala sultanihi illa biiznihi. Jadi hendaknya orang itu tidak mengimami orang lain di kampungnya, di keluarganya, atau di bawah kekuasaannya. Jadi di bawah kekuasaan orang lain, di bawah kampung orang lain, maka hendaknya kita tidak menjadi imam illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Jadi hukum asalnya adalah kalau ada orang mukim, ada orang musafir, maka diutamakan yang mukim, kecuali diizinkan. Jadi kalau tidak dipersilahkan, meskipun sebagai tokoh masyarakat, hendaknya tidak ngunyur wae, merasa sebagai dai atau mubaligh atau ustadz yang isi pengajian di situ, tidak dipersilahkan kok tahu-tahu menuju tempat pengimaman. Nah, maka ini menyalahi adab. Hendaknya kalau mau menuju tempat pengimaman diizinkan atau dipersilahkan terlebih dahulu, atau berada di bawah kekuasaan orang lain. Di sana di tempatnya Pak RT, Pak Lurah, Pak Dukuh, yang dia adalah pemimpinnya yang berhak menjadi imam. Tahu-tahu kemudian kita ngunyur wae jadi imam. Nah, maka hendaknya dipersilahkan atau diizinkan terlebih dahulu. Maka Nabi mengatakan illa bi'idnihi. Nabi sampai menyebutkan jangan sekali-kali. Beliau bersabda dengan nun taukid, menunjukkan betul-betul ditekankan ojo pisan-pisan. Jangan sekali-kali menjadi imam di tempat orang lain. Jangan sekali-kali menjadi imam yang di sana ada penguasa setempat di tempat orang lain, illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Maka kalau kita lagi ke tempat Pak RT, di sana ada Pak RT, ya kita tidak jadi imamnya, kecuali Pak RT perintahkan untuk menjadi imam kepada kita. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita dipersilahkan, bolehkah jadi imam? Boleh. Atau bisa jadi yang mukim tadi segan sama yang musafir. Karena biasanya kalau di tempat kita, masyarakat kita ini punya rasa segan, rasa menghormati kepada orang lain. Karena segan, karena hormat kepada orang lain yang sedang datang lalu dipersilahkan, maka silahkan menjadi imam. Sehingga di bab ini tasyihu imamatul musafir, sahnya musafir menjadi imam. Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musafir di sini khususnya adalah musafir yang mereka dari tempat yang jauh. Maka sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, bisa beda niat antara imam dengan makmum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli Makkah. Rasulullah pernah salat mengimami penduduk Mekah. Padahal Rasul pada saat itu sudah mukim di Madinah. Jadi Rasul sudah mukim di Madinah, sudah tinggal di Madinah, sudah lama, sudah menetap di sana. Maka ketika ke Mekah, beliau statusnya bukan pulang kampung kemudian mukim, tetapi statusnya adalah musafir karena sudah menjadi penduduk di Madinah.
Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi imam ini dikosor, sementara makmumnya tetap sempurna. Maka beliau bersabda, wa qala lahum, dan berkata kepada makmumnya, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimmu sholatakum, sempurnakanlah salat kalian. Jadi Nabi memerintahkan kepada makmumnya untuk menyempurnakan salatnya. Fa inna qaumun safar, karena sesungguhnya kami adalah orang yang musafir. Kami adalah orang dalam perjalanan, musafir, bukan penduduk yang mukim. Maka dalam salat zuhur misalnya, imamnya 2 rakaat karena dikosor, maka makmumnya pada saat imam salam, makmumnya menambah kekurangan menjadi 4 rakaat. Demikian pula kalau waktu asar, demikian pula waktu isya, karena imamnya posisinya sebagai musafir itu dikosor. Maka makmumnya tidak boleh ikut salam, tetapi makmumnya pada saat imam salam, karena makmum musafir tidak boleh makmumnya kan mukim, imamnya musafir, berarti makmumnya boleh dikosor apa enggak? Enggak boleh, tetapi imamnya tetap dikosor, kecuali makmum yang lain yang sama-sama musafir. Maka makmumnya terbelah menjadi 2, yang sama-sama musafir ikut salam bersama dengan imam, sementara yang mukim, yang bukan musafir, yang penduduk setempat, mereka tidak ikut salam bersama imam, tetapi kemudian bangkit menuju ke rakaat ketiga sebagaimana pada saat kita masbuk atau ketinggalan. Inilah salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini antara imam dengan makmum boleh beda niat. Maka kalau ada pembahasan wajibnya mengikuti imam, itu adalah wajib dalam rukuk, dalam sujud, dalam berdiri, dalam gerakan yang nampak. Tidak wajib dalam rincian yang sifatnya tidak nampak. Contohnya adalah dalam hal bacaan, itu tidak wajib mengikuti imam. Misalnya bacaan sujud, imamnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, makmumnya boleh subhana rabbiyal a'la, tidak harus sama dengan imam. Demikian pula bacaan ruku, imam dengan makmum bacaannya tidak harus sama. Demikian pula bacaan-bacaan yang lain. Dalam sholat sir misalnya, sholat zuhur atau asar, imam pada saat membaca surat-surat pendek tentu bacaannya tidak sama dengan yang dibaca oleh makmum, tidak masalah. Atau terkait rincian-rincian yang lain, cara bangkit dari sujud misalnya, ada yang pakai telapak tangan, ada yang mengepal. Ini makmum tidak bisa melihat bagaimana tangan imam. Intinya kalau imam bangkit dari sujud, makmum bangkit dari sujud, cukup. Tidak perlu kemudian apakah mengepal atau telapak tangan. Demikian pula kalau imam menggerak-gerakkan jari atau tidak, itu juga tidak bisa dilihat. Maka dalam masalah ini yang terpenting adalah memberikan isyarat telunjuk, baik bergerak atau tidak, itu bagian dari khilafiyah. Demikian pula dalam perbedaan pendapat mengenai masalah sujudnya lutut dulu atau tangan dulu. Maka ini juga makmum tidak bisa mengenali imamnya ini sujudnya tangan dulu atau lutut dulu. Yang penting pada saat imam sujud, makmum ikut sujud. Ya, tidak kemudian kepada rincian-rincian tadi. Termasuk dalam masalah niat, itu boleh beda. Dalam bacaan boleh beda, dalam niat boleh beda. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak mengapa antara imam dan makmum itu beda niat. Termasuk beda niat di sini bukan hanya masalah niat qashar dan sempurna. Imamnya qashar, makmumnya sempurna, beda niat. Boleh pula, insyaallah di kesempatan lain akan kita bahas hadisnya secara khusus. Boleh pula imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Itu juga boleh. Ini dalam masalah beda niat. Ini tidak masalah. Nanti tentu di sana ada pandangan para ulama tentang ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Namun pada prinsipnya ini pernah dicontohkan, menunjukkan bolehnya dalam masalah ini beda niat antara imam dengan makmum.